Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Jeffrey hari ini. Adik-adik sudah menonton video pujian sekolah minggu belum? Kalau belum, adik-adik bisa menonton dulu ya di YouTube channel ini. Di YouTube channel GBIS Damai Sejahtera. Bagi adik-adik yang sudah menonton, sip! Sudah saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini bersama dengan Kak Jeffrey. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang perumpamaan talenta. Wah, adik-adik sudah pernah mendengar belum ya cerita tentang perumpamaan talenta? Kalau belum, kakak ingatkan lagi hari ini. Firman Tuhan hari ini kakak ambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai dengan 30. Sekali lagi ya, kakak ulang ya. Firman Tuhan hari ini tentang perumpamaan talenta diambil dari Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-30. Sebelum kita lanjut, kakak ingatkan sekali lagi untuk adik-adik, jangan lupa untuk like dan juga subscribe, komen juga ya di YouTube channel GBIS Damai Sejahtera. Supaya adik-adik gak ketinggalan video-video dari video pujian dan juga video firman Tuhan di setiap minggunya. Sekarang adik-adik sudah siap ya? Sudah like, sudah subscribe, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Yuk, sekarang saatnya adik-adik duduk manis. Kakak ajak adik-adik untuk jalan-jalan. Kemana ya kira-kira ya? Gimana kalau kita ke Padang Gurun aja? Kenapa ya Kak kita harus ke Padang Gurun? Karena di sana kita akan bertemu dengan seorang tuan dan juga 3 orang hambanya. Pada suatu waktu hiduplah seorang tuan dan juga 3 orang hambanya. Nah ini adik-adik, 4 orang yang tadi kakak maksud. Tuan ini adalah orang yang sangat kaya. Dia punya banyak harta. Contohnya apa sih? Buktinya apa sih Kak? Kita bisa lihat ya di gambar ini. Dia punya 2 unta dan juga uang yang banyak di dalam kantong bawaannya. Suatu hari tuan ini mau pergi ke luar negeri adik-adik. Jadi dia menitipkan harta-hartanya kepada 3 orang hambanya. Kita sebut aja ya hambanya ini si biru, si orange, dan juga si hijau. Tuan itu membagi hartanya sesuai dengan kemampuan hambanya. Si biru mendapatkan 5 talenta, si orange mendapat 2 talenta, dan si hijau memperoleh 1 talenta. Setelah itu tuannya pergi berlibur ke luar negeri. Ketiga hambanya yang sudah memperoleh talenta tadi juga pergi untuk mengembangkan dan juga menggunakan apa yang diberikan tuannya tadi. Kita lihat ya aktivitas masing-masing hambanya. Yang pertama, hamba pertama ini dia. Dia memperoleh berapa talenta tadi adik-adik? Berapa? Ya, 5 talenta. Hamba pertama ini pergi ke pasar untuk mengembangkan talentanya dengan berjualan ikan. Jadinya yang dapat 5 tadi awalnya berkembang ya, jadi banyak dan juga berlipat-lipat talentanya. Kita coba lihat hamba yang kedua, si orange. Nah ini dia si orange. Tadi mendapatkan berapa talenta ya si orange ya? Ya 2 talenta. Dia juga begitu, menggunakan talenta yang diberikan tuannya tadi untuk berjualan. Berjualan apa ya ini? Berjualan buah ya. Lihat dari hasil 2 talenta yang diberikan tuannya tadi, ia mengembangkannya menjadi banyak. Meski nggak sebanyak hamba yang pertama ya yang diberikan 5 talenta. Tapi juga dari 2 hasilnya juga berlipat-lipat, juga banyak lebih dari 2. Kedua hamba tadi berhasil untuk mengembangkan talenta yang diberikan oleh tuannya dan juga hasilnya berlipat-lipat. Kita lihat hamba yang ketiga. Nah berbeda ya. Dari yang kedua tadi, hamba yang ketiga ini, si hijau yang diberikan 1 talenta, dia malah membuang dan juga mengubur apa yang diberikan tuannya itu di tanah. Karena apa ya adik-adik? Karena dia sangat malas untuk mengembangkannya. Jadi mending dia mengubur dan juga membuangnya katanya. Setelah pulang berlibur dari luar negeri, tuannya kembali dan juga memanggil 3 hambanya tadi. Dia bertanya, apa saja yang hambanya lakukan selama dia pergi? Apa saja yang sudah mereka dapatkan? Lalu berceritalah mereka satu-satu. Si biru yang diberikan 5 talenta berhasil mengembangkannya menjadi 10, 2 kali lipat. Wow,
Si Orange juga begitu, yang awalnya mendapat 2 talenta juga berhasil mengembangkan dan punya hasil yang banyak ya, lebih dari 2 malah. Tuannya sangat senang sekali karena hambanya setia dan juga kreatif. Namun berbeda nih, si hijau datang dengan wajah yang sedih karena dia tidak membawa apa-apa. Dia bilang kalau 1 talenta yang diberikan tuannya itu dia buang dan juga dia kubur di tanah karena dia terlalu malas untuk mengembangkannya. Seketika itu tuannya marah dan juga mengusirnya. Dia mengusir si hijau dari rumahnya karena dia malas dan juga tidak mau mengembangkan talentanya. Adik-adik, talenta ini juga kita bisa artikan sebagai bakat. Tuhan memberikan kita bakat dan juga kemampuan yang berbeda-beda setiap orangnya. Ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa ngedance, lalu juga ada yang pintar di kelas. Atau bahkan ada yang bisa ketiga-tiganya. Bisa nyanyi, bisa ngedance, juga bisa jadi juara ya di kelas. Kalau adik-adik kira-kira bakatnya apa? Dicari ya dan juga ditemukan bakat adik-adik apa. Dan kita tidak perlu iri adik-adik dengan teman-teman yang memiliki bakat yang berbeda dengan kita. Seperti cerita hamba yang tadi. Berapapun dan juga apapun kemampuan dan juga bakat yang kita punya, kita harus bisa mengembangkannya. Dan juga kita harus bisa menggunakannya supaya bakat yang kita punya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Yang punya bakat nyanyi, yang punya bakat ngedance ataupun bakat-bakat lain, adik-adik juga bisa terus berlatih ya di rumah. Contohnya adik-adik juga bisa bernyanyi dan menundukkan gerakan pujian sekolah minggu yang ada di YouTube channel ini. Tuhan pasti sangat senang adik-adik kalau adik-adik bisa mengembangkan bakat dan juga selalu bersyukur terhadap apa yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik. Jangan seperti hamba yang ketiga ya, diberikan 1 bakat malah malas mengembangkannya. Jadinya dia tidak dapat apa-apa dan juga diusir tadi oleh tuannya. Adik-adik, kakak ajak semuanya untuk sikap berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita semuanya akan berdoa untuk hari ini. Kakak tunggu ya sampai semuanya siap berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas juga berkat penyertaan-Mu. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang perumpamaan talenta. Tuhan, kami hari ini belajar Tuhan untuk menemukan bakat kita dan juga mengembangkan bakat yang kita punya. Sehingga bakat kami dapat menjadi berkat bagi orang lain dan juga dapat membuat-Mu senyum dan juga bahagia. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kesehatan kami, Engkau memberkati sekolah kami, sehingga kami dapat selalu sukacita dan dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan, amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini bersama dengan Kak Jeffrey. Kita ketemu lagi di minggu-minggu ke depan. Bye-bye.